Apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, BJ, dalam mata kuliah Perpindahan Panas Teknik. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang prinsip-prinsip konveksi. Oke, saya lanjut aja. Materi yang akan saya berikan, yaitu pertama adalah modulus Nusselt, di mana kecepatan fluida serta turbulensi yang kecil akan menyebabkan sedikitnya energi yang terangkut oleh arus pencampuran secara makroskopik. Artinya di sini bahwa kalau namanya turbulensi yang kecil, turbulensi itu bergerak seperti ini, Anda lihat mana saya. Kalau namanya dia pelan, maka dia akan bisa mengangkut, kalau energinya dari bawah ini, dia mengangkutnya adalah sedikit. Nah, secara makro, secara banyak. Nah, makroskopis secara besar-besaran itu dia hanya sedikit. Tapi kalau dia bergerak secara cepat, maka dia bisa mengangkut banyak energi. Untuk itu, mekanisme perpindahan panas konveksi fluida pada laju tertentu memerlukan gradien suhu yang besar pada kecepatan rendah daripada kecepatan tinggi. Ini adalah contoh gambar dari gradien suhu, di mana di sini distribusi suhu pada fluida yang mengalir secara turbulen. Ini ada plat datar, ya, plat yang sudah panas di sini. Maka ada ini mungkin kecepatan angin tadi bergerak. Maka distribusi ini ada panasnya. Temperatur S adalah temperatur permukaan. Pada lapisan yang dekat dinding ini, maka di sini ada pengaruh faktor gesekan atau dekat dinding, sehingga partikel fluida tidak bergerak secara acak, karena walaupun ada anginnya gini, dia tidak bergerak secara acak. Dia tenang karena dia ada faktor hambatan di di permukaannya. Tetapi faktor hambatan itu kan nanti kalau mau dilihat kan berlapis-lapis. Jadi di sini paling kena hambat kena Kena permukaan. Di atasnya mungkin masih kehambat lebih sedikit. Di atasnya lagi lapisan itu berhambat lebih sedikit lagi. Di atasnya lagi lebih sedikit lagi, di atasnya lebih sedikit lagi, hingga dia seperti udara bebas. Jadi kayak sudah tidak ada hambatannya. Sehingga di sini Anda melihat gradien suhu akan terlihat curam. Ya, terlihat curam seperti ini pada perpindahan yang dilakukan secara konduksi. Seperti gambaran sebelumnya, mungkin kalau Anda masih ingat perpindahan dasar, di mana perpindahan konduksi jika di suatu plat ada temperatur di sini T, dia akan berpindah, gambarnya adalah curam. Ini ya berpindah. Nah, ini T2, ini konduksi. Ya. Oke, seperti itu. Sedangkan ketika dia menjauhi dinding, jadi yang lapisan yang kenanya sedikit tadi, maka alirannya, gesekannya akan semakin berkurang dan gerakan fluida itu akan bergejolak dan membantu dalam pengangkatan energi. Dia semakin bergejolak karena gesekannya kurang, sehingga gradien suhu pada daerah ini akan melandai. Ini garisnya, karena dia membawa banyak energi atau fluida panas yang dibawa. Selanjutnya, semakin ke atas, tadi faktor gesekannya semakin kecil, maka gejolak fluida akan semakin besar, gejolak di sini. Dan lama-kelamaan akan menjadi rata saat berada di lapisan bebas. Ini lapisan bebas. Jadi di sini alirannya ini sama dengan kecepatan udara bebas. Di mana di sini Anda lihat ada T ini adalah temperatur bebas. TS ini adalah temperatur permukaan atau surface. DT
dt ini adalah ketebalan aliran sebenarnya. dt aksen adalah ketebalan aliran yang tak bergerak. Ini ketebalan aliran tak bergerak. Ini tebalnya. Karena dia faktor gesek tadi masih dalam arah perpindahan panas konduksi. Ini V adalah kecepatan aliran yang melalui permukaan. Oke, saya lanjutkan. Perpindahan panas antara plat datar dan fluida pada bidang antara, yaitu antara Y sama dengan 0 di interval Y sama dengan 0, terjadi secara konduksi dan ditulis di dalam Hi permukaan yang menuju fluida adalah min Kf dikalikan A dikalikan delta T per delta Y pada ketinggian atau ketebalannya tadi Y sama dengan 0. Jadi dia tidak ada jarak antara permukaan dengan udara bebas tadi. Di mana Kf di sini adalah konduktivitas dari fluida sama. Kalau biasanya kita rumusnya adalah untuk konduksi Ka delta T per delta X. Karena ini jaraknya bukan horizontal tetapi dia ke atas sehingga dia dibagi delta Y. Hubungan koefisiensi perpindahan panas dengan gradien suhu pada dinding yaitu Q permukaan menuju fluida adalah Kf dikalikan A dikalikan delta T per delta Y pada jarak Y sama dengan 0 sama dengan HC dikalikan A dikalikan TS min T bebas tadi atau lingkungan. Di mana ini adalah perpindahan konduksi, ini sama dengan perpindahan konveksi. Ya, karena tadi waktu di atas permukaan itu fluida seolah-olah tidak bergerak sehingga perpindahan panasnya itu adalah sama dengan perpindahan konduksi. Ingat, kalau umpamanya fluida itu bergerak maka dia dikatakan konveksi, tetapi ketika fluida itu diam maka boleh Anda mengatakan perpindahan atau perpindahannya bisa menggunakan perpindahan konduksi. Ingat ya, jadi bukan konduksi itu hanya untuk plat, tetapi bisa untuk fluida, tetapi fluida yang diam. Oke, akibat gradien suhu dalam fluida adalah sama, maka diferensial temperatur dapat ditulis dalam dUT sama dengan dUT min TS. Ini adalah kalau du itu sama dengan aslinya delta, yaitu ada perbedaan temperatur. Nah, temperatur udara bebas dikurangi temperatur permukaan mungkin, atau temperatur apa dikurangi temperatur permukaan. Jika dimensi panjang L dimasukkan agar diketahui dari mana panas mengalir, maka persamaan menjadi bentuk tak berdimensi seperti ini. Jadi kalau Anda mengumpulkan ini HC, Anda pindah dibagi, ini ada pindah ke sana. Kemudian Anda masukkan nilai L, maka ini kalau maunya ini berpindah ke sana, ini berpindah ke sini, ya, ya toh? Maka persamaan ini akan menjadi seperti ini, hasilnya dikali L. Kalau ini dikali L, ini dikali L, sama-sama dikali L, maka persamaan Anda menjadi ini. Dan jika ini kalau maunya saya saya ratakan, ini sama dengan dUT per dUY dikalikan TS min T lingkungan per L. Karena kalau maunya digabungkan, ini delta T-nya ini diganti ini, maka ini saya kumpulkan karena ini tadi menjadi di bawah, dibagi ini. Dikali dengan dUL per dUY. Nah, karena dikali itu kan dUL L per dUY. Karena saya taruh bawah, maka dia menjadi seperti ini pada jarak Y sama dengan 0. Jadi persamaan ini adalah sama-sama dikalikan dengan L. Bisa ya, ini dikalikan L, ini juga harus dikalikan L. Kalau Anda sambungkan, dia persamaannya menjadi ini. Selanjutnya, gabungan koefisien perpindahan panas konveksi, panjang, dan konduktivitas termal fluida disebut dengan modulus Nusselt atau bilangan
Nusselt ini dasarnya adalah dari rumus ini. HC per L, HCl dikalikan dibagi KF sama dengan ini bilangan Nusselt. Nah, inilah. Ini bilangan Nusselt. Jadi adalah gabungan dari koefisien perbedaan panas konveksi, panjang, dan konduktivitas termal fluida. Gabungannya itu. Sehingga di sini perbedaan panas konveksi dapat dihitung dari HC sama dengan NU dikalikan KF per L. Ini hasilnya. Oke? Bisa ya? Jadi di sini untuk semua bilangan Nusselt tertentu, koefisien perpindahan panas konveksi berbanding lurus dengan konduktivitas termal fluida dan berbanding terbalik dengan dimensi panjangnya ini. Berbanding lurus dengan konduktivitas termal dan berbanding terbalik dengan panjang dimensinya. Oke ya, ceritanya. Selanjutnya pada lapisan batas yang tak bergerak pada gambar, aliran panas berjalan secara konduksi karena dia tidak bergerak tadi fluidanya. Sehingga laju perpindahan panas persatuan luasnya adalah QA sama dengan KF dikalikan ini delta T per du T. Nah, ini du T tadi karena dia memiliki tebal tadi. Ini du. Ya, delta T. Dia ini tebalnya, dibagi tebalnya karena jaraknya tadi. Sehingga ini sama dengan HC dikalikan ini. Karena dia kalau maunya konduksi kan tidak dibagi jaraknya ya. Kalau ini dibagi jaraknya, jaraknya ketebalannya adalah du T ini tadi. Sehingga dari persamaan 5, HC dapat dinyatakan sebagai HC sama dengan KF per ketebalannya tadi, du T. Serta bilangan ini du T aksen, jadinya dia yang tidak bergejolak tadi, yang dari teori awal tadi untuk dt adalah yang tidak bergejolak, sedangkan tidak ada aksennya itu adalah aliran yang ketebalan yang sebenarnya ya kan ada gejolaknya. Serta bilangan Nusselt sebagai NU sama dengan HC dikalikan L per KF atau L per du T aksen. Ya, kalau Anda menjadi KF-nya itu tadi diganti, maka Anda du T kali HC kalau KF diganti. Maka Anda hasilnya adalah seperti ini. Dari gambaran persamaan 17 di atas dapat dikatakan bahwa semakin tipis lapisan batas atau du T aksennya ini, ya, maka koefisien konveksinya akan semakin besar. Kalau ini semakin kecil, maka koefisien konveksinya akan semakin besar. Nah, ini sama aja nih. Kalau ini semakin kecil, maka ini hasilnya semakin besar. Tetapi kalau ini semakin besar, maka dia akan semakin kecil. Jika contohnya adalah ini 10, kalau ini dibagi 5, maka dia akan menjadi 2. Tetapi kalau ini 10 dibagi 2, maka hasilnya kalau ini 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Tetapi kalau ini tadi 10 dibagi 2, maka hasilnya menjadi 5. Bahwa jika ini semakin kecil, maka ini akan semakin besar. Oleh karena itu, agar perpindahan panas dapat berlangsung dengan cepat, maka tebal lapisan batas harus sekecil mungkin dengan cara menaikkan kecepatan atau turbulensi fluidanya. Jadi ketebalannya harus lebih tipis. Tetapi dengan biasanya konveksi paksa. Jadi kecepatannya akan dinaikkan. Namun apabila proses isolasi pada permukaan adalah yang diharapkan, maka lapisan batas yang tak bergerak dan tebal ternyata sangat bermanfaat. Oke ya. Di sini ini adalah keterangan dari persamaan di atas. Selanjutnya adalah dalil dari P atau dalil P dari Buckingham.
yaitu di sini adalah jumlah kelompok tak berdimensi bebas dapat ditentukan dengan menggunakan dalil Pi Buckingham dengan cara menggabungkan variabel fisik yang berkaitan dengan permasalahan. Jumlah ini sama dengan total besaran fisik N dikurangi jumlah dimensi primer M agar rumus dimensional untuk N dapat dinyatakan. Mungkin agak bingung apa itu N, ada itu M, ya kan? Di mana N ini adalah besaran fisik. Contohnya adalah kerapatan, viskositas, tegangan, koefisien perpindahan panas, dan lain-lain yang mungkin satuannya tidak sebagai satuan dasar. Sedangkan dimensi primer atau M ini adalah besaran primer. Contohnya adalah panjang, waktu, massa, dan temperatur. Oke. Jika kelompok tersebut ditulis dalam Pi1, Pi2, Pi3, dan seterusnya, maka hubungan antar variabel dapat ditulis dalam persamaan F dalam kurung Pi1, Pi2, Pi3, dan seterusnya sama dengan 0. Dan jika permasalahan tersebut memiliki 5 besaran fisik dan 3 dimensi primer, jadi N min M sama dengan 2, maka ditulis F Pi12 sama dengan 0 atau Pi1 sama dengan F Pi2. Ya, karena dia sisanya adalah 2 tadi. Mungkin masih bingung, lebih gimana ini terusnya? Ya, kita lanjutkan, nanti lama-kelamaan Anda akan bisa. Ini adalah hubungan Pi1 dan Pi2 yang dapat ditampilkan melalui diagram ataupun kurva. Dan jika kelompok tak berdimensi adalah 3, N min M sama dengan 3, maka persamaan ini bisa berbentuk F Pi1, Pi2, Pi3 sama dengan 0, sehingga Pi1-nya sama dengan F Pi2, Pi3. Ini adalah kelompok matematika dalam mungkin pengelompokan jenisnya. Dan ini adalah korelasi Pi1 yang diplot terhadap Pi2 untuk berbagai nilai P3 di dalam data eksperimental. Ini adalah contoh data Pi, mungkin lebih, aduh kok masih bingung ya, dalil Pi-nya ini. Mungkin Anda bisa nyoba, kalau maunya Pi-nya 4 sisanya, nah, maka dia seperti ini dalilnya. Jadi hubungannya nanti teorinya adalah seperti ini. Jadi untuk menentukan kelompok tak berdimensi dengan cara mengkorelasikan data perpindahan panas konveksi eksperimental pada fluida yang mengalir tegak lurus di dalam pipa yang dipanaskan. Hal ini juga digunakan sebagai pendekatan perpindahan panas untuk aliran di dalam pipa yang dipanaskan. Besaran fisik perpindahan panas konveksi yang berhubungan dengan permasalahan di atas ini adalah contohnya. Contoh diameter pipa, simbolnya adalah D, persamaan dimensionalnya adalah L. Maksudnya L itu apa ya? Nah, nanti satuannya apa? Anda bisa melihat. Biasanya satuannya kalau namanya diameter berarti meter atau sentimeter atau milimeter. Nah, kita tulis karena ini panjang adalah satuan dimensional M. Kita tulis L. Konduktivitas termal fluida, simbolnya adalah K. Di sini ada M, ya toh? M berarti adalah massa, L adalah panjang, T adalah waktu. Ya, T adalah waktu dan T besar adalah temperatur. Oke, bisa ya? Selanjutnya kecepatan fluida adalah V, yaitu L, satuannya adalah panjang dibagi dengan waktu. Kerapatan fluida adalah rho, M ini adalah massa dibagi dengan L itu tadi apa panjang, pangkat 3. Viskositas fluida adalah mu sama dengan massa dibagi satuan dari panjang itu apa? Meter dikalikan dt atau ini L kalikan T. Panas jenis pada tekanan konstan Cp yaitu L kuadrat. Nah, L kuadrat itu satuannya apa? L tadi. Kemudian T ini apa? Kemudian temperatur besar adalah T besar adalah temperatur. Anda bisa mengartikan itu. Koefisien perbedaan panas konveksi
HC sama dengan ini. Bisa ya dari sini ya, mengatakan, oh ini satuannya nanti bisa Anda tulis di sebelah kanannya kalau Anda ingin mengerti lagi. Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 4 besaran primer dan 7 besaran fisik. Besaran primernya apa aja? Yaitu ada M, L, T, dan T besar. Ya, M ada 4 besaran primer dan 7 besaran fisik. Lah, besaran fisik adalah semua ini. Ini besaran fisik. Kenapa kok di sini dia termasuk besaran fisik? Karena bukan murni panjang atau L, tetapi panjang garis tengah. Ya, bisa dia masih ada garis pinggir atau kelilingnya. Jadi dia itu garis tengahnya tidak kelihatan, sehingga dia disebut sebagai besaran fisik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi besaran primernya ada di sini, ada L, ada M, unsur M, ada unsur T, ada unsur T besar. Itu adalah 4 besaran primer unsurnya. Kalau fisiknya ini adalah semua ini. Oke. Selanjutnya, kelompok tak berdimensi didapatkan dengan menuliskan pi sebagai hasil kali tiap variabel dan dipangkatkan dengan pangkat yang belum diketahui. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini, pi sama dengan dA dikali KB dikalikan VC dikalikan ρD dikalikan mu E dikalikan CPF dan dikalikan HCG. Ini contohnya sebetulnya bukan dikalikan, tetapi dia itu menyebutkan bahwa D ini ada di tempat A. Ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Sehingga di sini tulisannya adalah DA, KB, V pangkat C, Rho, dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah dengan memasukkan rumus dimensionalnya. Untuk rumus pi, jadi ini kita masukkan, ini dikalikan semua ya. Ini dimasukkan, malah ini ganti D itu adalah L, K itu adalah ML per T pangkat 3 kali T, Anda lihat di tabel sebelumnya lagi. Kemudian V ini adalah ini, dan Rho adalah ini. Kemudian mu adalah ini, CP adalah ini, dan HC atau koefisien konveksi adalah ini. Sehingga untuk mendapatkan tak berdimensi, maka pangkat dimensi primer harus sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi B ditambah D ditambah E ditambah G sama dengan 0 untuk M. Bu, ini maksudnya gimana? Kok bisa jadi seperti ini tiba-tiba? Kan begitu kan? Lah, di sini untuk M-nya Anda lihat. Dari persamaan ini dia tidak memiliki M, berarti A tidak ada atau 0. Sedangkan di sini M ada, ya, B, nah, kan. Kemudian di C tidak ada M, di D ada M, di E ada M, di F tidak ada, dan di G ada. Sehingga B ditambah D ditambah E ditambah G sama dengan 0 untuk M. Oke. Selanjutnya untuk L, L-nya ada A, B, C. Nah, ini L-nya di atas, ingat. L-nya semua di atas. Tetapi ini L-nya di bawah. Ada 3 pangkatnya, berarti min 3D. Karena dia posisinya di bawah sehingga dia minus. Kemudian ini L-nya cuma 1 tidak berpangkat, berarti minus E karena dia di bawah. Selanjutnya ini L-nya pangkat 2. Ya kan? L pangkat 2 berarti 2F. Dan di sini tidak memiliki L sehingga G tidak ada untuk L. Selanjutnya untuk T kecil, pastinya A tidak memiliki, tetapi ini ada min 3. Ya kan? Karena 3. Min 3B, ini adalah min C, karena dia cuma 1. Ini tidak ada D-nya. E adalah minus 1, karena cuma 1.
kemudian F ini ada min 2 karena dia memiliki 2, min 2F, dan untuk yang G adalah min 3G untuk D. D kecil ya. Dan untuk temperatur besar ini tidak ada, ini ada tapi minus, cuma 1 pangkatnya, terus kemudian ini tidak ada C, kemudian D juga nggak ada, E tidak ada, F baru ada, pangkat di bawah dan pangkatnya cuma 1, dan G juga di bawah, pangkatnya juga sama-sama 1. Bisa dipahami di sini ya. Sehingga terdapat 7 harga pangkat, namun hanya menghasilkan 4 persamaan. Oleh karena itu, 3 dari pangkat tersebut dapat dipilih secara bebas. Jika menempatkan pangkat G sama dengan 1 misalkan, dan C sama dengan D sama dengan 0, maka diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan E sama dengan F sama dengan O, serta kelompok tak berdimensi pertama, yaitu Pi sama dengan HC, karena ada di sini G yang nggak dapatkan. Ya, G, terus kemudian C-nya 0 berarti tidak ada. Kemudian yang memiliki nilai A. A itu miliknya apa? D. A itu adalah miliknya D. G itu miliknya apa? HC. Nah, B itu miliknya K. Nah, dia di bawah karena jawabannya minus 1. Yang lainnya adalah 0. Ini kita mendapatkan Pi sama dengan bilangan Nusselt. Ya. Loh, piye caranya kok bisa tiba-tiba mendapatkan ini? Nah, itulah sebagai pelajaran buat kita. Oke, cara dari ini yaitu pertama kita memulai dari kita menyebutkan nilai dari G adalah sama dengan 1. C dan D adalah 0. Jadi untuk nilai G ini Anda tulis 1. C dan D itu adalah 0. Pokoknya huruf yang itu Anda. Kemudian Anda jumlah persamaan ini, Anda akan mendapatkan persamaan baru. Nah, persamaan baru tadi, Anda mencoba menggantikan atau mencari nilai dari A. A mendapat persamaan seperti ini. Kemudian Anda masukkan ke persamaan ini karena ada A-nya. A Anda ganti dari persamaan A tadi. Kemudian Anda mendapatkan persamaan baru lagi, sisanya seperti apa. Kemudian Anda mendapatkan persamaan B. B masukkan ke persamaan 3. Dan seterusnya sehingga Anda dapat meringkas itu atau menyederhanakan itu karena habis. Sehingga Anda mendapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 1, E sama dengan F sama dengan 0. Ya toh? Kemudian diulang lagi, yang saya ulang lagi, bahwa jika G-nya 1, G itu tadi apa? G adalah HC, nilai HC. Ini ada lagi. Berarti kalau dia 1, dia harus di atas. Kemudian C, D, dan E adalah 0, berarti tidak perlu tulis. Terus kemudian A adalah 1A itu apa? D, berarti dia harus di atas karena positif, berarti HC kali D. Kemudian B-nya adalah negatif, B itu adalah K, berarti di bawah dibagi K. Dan yang lain adalah 0. Tapi 1 ini adalah bilangan Nusselt. Oke ya? Bisa dipahami di sini. Oke, selanjutnya. Untuk kelompok tak berdimensi kedua, Pi2 ditetapkan pangkat G. Ini kita menilaikan G sama dengan 0, A sama dengan 1, dan F sama dengan 0. Agar HC tidak muncul kembali, sehingga diperoleh nilai dari B sama dengan 0, C sama dengan D sama dengan 1, dan E sama dengan min 1. Nah, berarti di sini nilai A. A tadi apa? A itu tadi D, yang punya nilai ini. Ini tidak perlu, A berarti D. Terus kemudian B, 0, C, dan D adalah 1, berarti C dan D. C tadi dan D apa? Kita lihat lagi, C adalah V, dan D adalah rho. Nah, tinggal lihat positif negatifnya. Ya, berarti ini positif, ini positif. Nah, berarti C ini adalah D, dikalikan V, dikalikan rho, dibagi dengan E. Ininya tadi adalah mu. Jawabannya nulisnya seperti itu nanti. Oke.
Sehingga Anda dapatkan rho VD dibagi mu. Ini adalah disebut sebagai bilangan Arnold. Karena ya dia D berarti memiliki pipa atau diameter. Untuk kelompok tak diberesi ketiga, jika ditetapkan pangkatnya E, jika E itu sama dengan 1, C dan G adalah 0, maka diperoleh B sama dengan min 1. Dan A, D sama dengan 0, dan F sama dengan 1. Sehingga menghasilkan di sini mu, E tadi mu, dikalikan dengan F, F-nya itu tadi CP, dan B adalah K, berarti dibagi K. CP kali mu per K sama ini adalah bilangan Prandtl. Sehingga dari persamaan 10 ini dapat dikondisikan hubungan ketiga kelompok tak berdimensi menjadi bilangan Nusselt sama dengan F untuk RD dan PR. Karena P1 sama dengan F, P2, dan P3. Oke, dari sini adalah teori, tetapi untuk mengerti silakan Anda pelajari kembali, diulang-ulang lagi, dan tugas Anda adalah apa? Saya meminta Anda untuk menjawab 3 tadi. Nah, yang ini tadi, sorry. Yang pertama adalah ini. Anda membuktikan bahwa jika G sama dengan 1 dan C, D sama dengan 0, maka kita mendapatkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan E dan F sama dengan 0. Ini silakan dibuktikan. Dan selanjutnya adalah jika nilainya G 0, A sama dengan 1, dan F sama dengan 0. Nah, Anda mendapatkan nilai ini. Bagaimana kok bisa didapatkan nilai ini? Selanjutnya, ini jika ini E1, C dan G sama dengan 0, maka Anda mendapatkan nilai ini. Tolong itu Anda kerjakan sebagai tugas Anda untuk menjawab mata kuliah perpindahan panas. Mungkin ini di-upload di mana? Forum tugas kelas di Google Classroom. Sekian mungkin materi dari saya. Semoga Anda mengerti dan tetap semangat. Semoga tetap sehat juga. Akhir kata, sampai jumpa dan salam pusing juga.